Berdasarkan headline, asupan cairan sangat penting untuk membantu tubuh melawan efek keracunan makanan. Kids, pernah mengalami keracunan setelah kita makan atau minum sesuatu? Keracunan makanan seringkali terjadi saat kita beli makanan atau minuman sembarangan di luar. Sehingga dari kecil kita sering diberitahu oleh mama papa kita untuk nggak jajan sembarangan. Berdasarkan Healthline, biasanya keracunan makanan terjadi ketika patogen mencemari makanan atau minuman. Berikut ini penyebab keracunan makanan dan cara mengatasinya. Yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Patogen penyebab keracunan. Norovirus umumnya ditemukan pada tiram, buah-buahan, dan sayuran. Salmonella umumnya ditemukan dalam telur, daging, dan produk susu. Clostridium perfringens ditemukan dalam daging dan unggas. Campylobacter ditemukan dalam daging yang kurang matang dan air yang terkontaminasi. Staphylococcus biasanya ditemukan dalam produk hewani seperti krim, telur, dan susu. Listeria biasanya dapat hadir dalam daging deli dan keju lunak. Cara mengobati keracunan di rumah. Saat mengalami keracunan makanan, mungkin tubuh menunjukkan gejala seperti muntah, diare, dan sakit perut. Berikut ini tips mengobati keracunan ala rumahan. Mengistirahatkan tubuh. Berdasarkan WebMD, mengistirahatkan tubuh merupakan salah satu cara sederhana untuk mengobati keracunan makanan. Lalu, jangan makan atau minum selama beberapa jam setelah timbulnya gejala keracunan makanan. Setelah kita mulai makan dan minum lagi, cobalah makanan yang lembut dan hambar, seperti biskuit dan minuman elektrolit. Bisa juga mengisap es batu agar tetap terhidrasi. Hidrasi diri. Berdasarkan headline, asupan cairan sangat penting untuk membantu tubuh melawan efek keracunan makanan. Muntah dan diare dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi, minum atau mengisap es batu merupakan titik awal yang baik untuk mengobati keracunan makanan. Minuman yang mengandung elektrolit juga merupakan cara terbaik lainnya untuk mencegah dehidrasi setelah keracunan makanan. Berdasarkan Medical News Today, minuman elektrolit membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Larutan yang bisa digunakan antara lain Keralit, Oralit, Pedialit. Cairan lain yang disarankan bisa mengobati keracunan makanan antara lain soda non-kafein, teh bebas kafein, kaldu ayam, atau sayuran. Makan makanan hambar. Berdasarkan headline, ketika kita masih bisa mengonsumsi makanan dalam kondisi perut sakit, usahakan untuk makan makanan yang hambar dan lembut agar mudah dicerna. Selama masih merasakan gejala keracunan makanan, tetaplah pada makan makanan hambar, rendah lemak, dan juga rendah serat. Lemak lebih sulit dicerna oleh perut, terutama saat sedang bermasalah. Hindari juga makanan berlemak untuk mencegah masalah perut lebih lanjut. Makanan yang lembut bisa dikonsumsi untuk mengobati keracunan makanan antara lain seperti pisang, sereal, putih telur, madu, Evermat, kentang rebus, dan lain-lainnya. Mengonsumsi probiotik. Berdasarkan WebMD, probiotik merupakan organisme yang membantu menjaga bioma usus kita. Setiap orang memiliki bakteri yang hidup di dalam usus. Ada bakteri baik dan juga bakteri jahat. Keracunan makanan dapat membuang keseimbangan bakteri baik dan jahat di usus. Mengonsumsi probiotik dapat menjadi cara untuk mengobati keracunan makanan karena mengembalikan keseimbangan bakteri di usus. Probiotik juga dapat memperkuat usus, sehingga melindungi kita dari penyakit keracunan makanan di masa depan. Berdasarkan Medical News Today, riset menunjukkan bahwa orang dapat mencegah dan pulih dari keracunan makanan dengan mengonsumsi makanan dan suplemen yang mengandung probiotik atau bakteri sehat. Makanan kaya probiotik termaksud beberapa produk susu seperti yogurt dan kefir, dan juga makanan fermentasi seperti asinan kubis dapat mengurangi dampak keracunan dari tubuh kita. Minum minuman herbal. Berdasarkan WebMD, minum minuman herbal juga dapat membantu untuk mengobati keracunan makanan karena bisa membuat tubuh tetap terhidrasi dan diyakini meredakan gejala sakit perut. Contohnya jahe dan mint. Jahe merupakan bahan pokok dalam praktik pengobatan tradisional dari berbagai budaya.
Studi menunjukkan bahwa jahe meredakan mual dalam banyak kasus di sistem pencernaan. Mint juga merupakan ramuan yang menurut para praktisi pengobatan tradisional dapat menenangkan perut. Sehingga minum minuman mint mungkin memiliki kandungan sebagai penghilang rasa sakit di perut. Minum obat dijual bebas. Berdasarkan WebMD, minuman obat keracunan makanan yang dijual bebas di apotik bisa juga untuk meredakan gejala. Penting untuk ditanyakan apakah obat-obat tersebut bisa diminum untuk anak-anak atau orang dewasa. Kapan harus ke dokter? Ketika efek keracunan makanan sudah mencapai tahap seperti berikut ini, seseorang harus pergi ke dokter. Berikut ini berdasarkan WebMD. Demam tinggi di atas 38 Celcius, muntah dan buang air besar disertai darah, diare berlangsung lebih dari 3 hari, mengalami rasa sakit yang parah, terdapat gejala neurologis seperti anggota badan kesemutan atau penglihatan kabur, dan mengalami dehidrasi parah. Nah, itu dia beberapa tips mengatasi keracunan ala rumahan. Jika menunjukkan gejala yang lebih parah, jangan lupa harus ke dokter ya kids. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!